Selamat datang and now you're watching podcast Disposif. Halo Mbak Vega, apa kabar? Halo Mbak Vivi, baik. Biar untuk memudahkan, saya lepas Oh maskernya iya, dulu silakan, ya. silakan. Oke. Wah, seger banget Mbak Vega hari ini, cetar ya. Semangat Mbak Vega hari ini? Tetap semangat, pagi juga ya. Ya, kita semua harus tetap semangat ya di masa yang susah ini. Mbak Vega kan sebagai guest star spesial di episode pertama podcast Disposif nih. Juga sebagai kapten tim penulis kelas penulisan di Taman Kalimas. Coba sharing dong Mbak Vega, apa sih yang kira-kira didapat oleh sobat literasi ketika mereka bergabung dengan kelas penulisan? Kelas penulisan di Taman Kalimas, Iya, sebelum kamu dapat apa di kelas penulisan Taman Kalimas, Kak Vega jelasin dulu runtutan kenapa terbentuknya Taman Kalimas. Jadi Taman Kalimas itu apa juga perlu dijelaskan. Jadi di tahun 2020 itu kan kita baru tahu kalau misalnya ada si COVID-19. Nah sebenarnya sebelum dari tahun 2020 itu ada kegiatan tentang kepenulisan namanya Gendis Sewu, dan itu kegiatannya offline. Namanya Safari Literasi. Jadi anak-anak yang punya karya itu kita ajak keliling ke kota Surabaya, tempat-tempat heritage group-nya Surabaya itu kita ajak. Nah karena ada COVID-19, ini pelayanan kan harus tetap jalan. Jadi kami akhirnya beralih ke online. Jadi sistemnya daring tapi tetap ada unsur edutainmentnya, yaitu akhirnya kami bergabung ke namanya itu Moodle. Nah oleh Disposif ini dinamakan Taman Kalimas. Jadi Taman Kalimas adalah tempat menampung karya literasi masyarakat kota Surabaya. Di dalam Taman Kalimas itu ada 3 kategori, yaitu tidak hanya memamerkan karya teman-teman yang tergabung dalam Taman Kalimas, tapi juga ada pembelajaran. Kemudian yang kedua itu menampilkan karya-karya dari hasil pembelajaran menulis. Kemudian yang terakhir adalah kami mempublikasikan karya teman-teman yang tergabung di Taman Kalimas tersebut. Nah, di kelas penulisan sendiri ini batas untuk mengikuti Taman Kalimas itu dari usia 9 tahun ke atas, dengan ada beberapa materi Mbak Fi di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah menulis puisi. Jadi kami ajarkan, tutor-tutornya itu dari petugas TBM yang memang lulusannya dulu waktu kuliahnya itu adalah di bidang sastra atau pendidikan bahasa Indonesia. Jadi kami sesuaikan, linearkan dengan jurusan teman-teman di waktu kuliah dulu kayak gitu. Terus ada yang menulis puisi, kemudian kami buat juga karena kekinian lagi musim nge-vlog, jadi kami gabungkan puisi dan vlog, namanya vlogetry. Nah itu iya, nah itu peminatnya juga banyak dari adik-adik di seluruh Surabaya. Kemudian ada juga menulis cerpen, dari situ juga ada vlognya dengan nama vlog story. Dan ada juga adik-adik itu diajari membuat artikel berita. Jadi bagaimana dia itu menuliskan reportase sebuah berita dan juga menuliskan opini. Jadi dari opini itu kami ajarkan adik-adik itu untuk bisa berpendapat. Nah dari situ akhirnya muncul generasi-generasi yang berpikir kritis kayak gitu. Tadi kan dijelasin ada istilah baru, saya baru pertama kali dengar vlogetry dan vlog story. Ide munculnya vlogetry, vlog story dari mana sih? Nah, jadi di Taman Kalimas itu tidak langsung kita hanya mentutor atau bagaimana, tapi di situ ada memang tim inti, namanya itu tim editor area pusat, yaitu kayak tim intinya penulis. Jadi di situ kami membuat silabus dan juga RPP yang ada RPP-nya juga ya berarti ya? Kami kerjasama dengan Bapak Pupuh dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Dari situ kami didampingi bagaimana untuk melahirkan literasi kepenulisan dalam naungan penulisan kreatif kayak gitu. Jadi istilahnya itu kalau di sekolah itu kan ada pelajaran bahasa Indonesia, tapi kalau di literasi kita, literasi 6 dasar itu kan ada literasi menulis. Nah kami fokuskan ke penulisan kreatif literasinya kayak gitu. Kan berarti kan itu udah terjadi di 2020 kemarin ya Mas Vega. Selama 2020 kemarin berarti ada susahnya, ada kesulitan yang dihadapi dari tim penulis sendiri. Coba share dong Mbak Vega, apa aja sih yang kira-kira kemarin susahnya begini. Jadi gini, untuk mengikuti kelas Taman Kalimas ini kan produk baru, dan itu memang sistemnya adalah website. Nah untuk mensosialisasikan kepada peserta itu kami butuh waktu 1 kali pertemuan. Jadi bagaimana mengakses
Moodle dalam bentuk Taman Kalimas itu bagaimana Melalui mereka Zoom meeting tadi ya? ya bagaimana mereka harus absen, bagaimana mereka harus upload materi, kemudian mempelajari materi. Terus kita tergabung juga difasilitasi, selain kita pakai websitenya Moodle Taman Kalimas, kita juga ada grup WA, WhatsApp grup yang khusus tentang koordinasi ke peserta bibit Taman Kalimas itu. Dan peserta bibit Taman Kalimas ini tidak hanya untuk teman-teman atau adik-adik di Kota Surabaya, tapi juga untuk upgrading petugas TBM. Karena kan nanti petugas TBM itu kan ada kegiatan event literasi di TBM-nya mereka masing-masing. Nah, kami bekali ilmu untuk mereka biar bisa istilahnya itu mengajarkan dalam lingkup kecil penulisan kreatif melalui pengunjung-pengunjung yang dulu sering datang, biar istilahnya tidak ada lost contact atau bagaimana, kita tetap berkomunikasi melalui grup WhatsApp. Berarti sekali dayung 2-3 pulau terlampaui Iya, itu ya? benar sekali. Sama pengunjung atau bibit dan juga dengan petugasnya. Iya. Nah, untuk teman-teman atau sobat literasi yang gabung di kelas penulisan ini, apakah hanya terbatas anak SD atau berbagai usia? Kalau yang untuk kelas penulisan ini minimal usianya 9 tahun sampai ke atas. Nah, hasilnya adalah mereka tentu bisa mendapatkan materi dari berbagai materi itu. Kemudian mereka bisa, nanti karyanya kami bukukan dalam bentuk e-book dalam proses, dan yang rajin mengikuti Taman Kalimas itu akan mendapatkan piagam penghargaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Jadi memang istilahnya karena sistemnya ini kan semuanya daring. Nah, ada yang istilahnya itu mereka menyempatkan waktu untuk menambah literasi kepenulisannya melalui Taman Kalimas. Di kelas penulisan kreatif ini kami berikan penghargaan untuk peserta bibit se-Surabaya tersebut. Supaya lebih bangga ya ikut Iya. kegiatan ini ya. Jadi Selain ini- bermanfaat juga kan? Iya, benar sekali. Dan ini semuanya free kegiatannya. Free. Gratis, tidak berbayar sedikit pun. Nah, dari kelas penulisan batch 1 tadi di 2020, ada nggak kesan atau peristiwa-peristiwa unik yang masih Kak Vega ingat dan teman-teman penulis ingat? Koordinasinya ya. Jadi sebenarnya untuk memunculkan Taman Kalimas sendiri itu kami pengurus intinya juga dikejar waktu dan juga dikejar untuk tahu tahap kekinian. Oh, ternyata sekarang kami kan biasanya mengurusnya itu tentang buku, bagaimana buku itu dilayangkan dan sistemnya itu offline semua. Ketika beralih di online, kami itu kayak istilahnya itu bingung awalnya bingung dan agak sedikit gaptek ya, karena kan tidak akademisi. Kami kan ini istilahnya pekerjaannya itu tidak pure akademisi, tapi juga ada praktisinya, lebih ke arah praktisi sih, lebih ke prakteknya itu bagaimana. Nah, karena dituntut untuk tetap melakukan pelayanan, akhirnya kami juga harus istilahnya menyesuaikan dengan kondisinya. Ini agak langsung kayak agak gelagapan, tapi bisa menyesuaikan sih. Begitupun juga dengan bibit-bibitnya, bibit penulis selama ini kan kalau misalnya kita bimbing itu kan langsung ketemu, kita bisa tahu bagaimana dia kondisi, dia itu bagaimana bisa menjalin emosional. Tapi dengan dunia maya ini kan kami yang harus lebih intens, Effort tinggi juga. benar. Dan di situ ada memang khusus teman-teman yang mengkontak secara pribadi di bibit-bibit itu untuk tetap bertahan di kelas penulisan kreatif itu. Oh, jadi ada humasnya sendiri Iya, ya. humasnya Seksi sendiri. sibuk ngabarin Iya, ya. Jadi semangat deh memberikan motivasi itu terus, dan itu secara pribadi. Kalau misalnya di grup itu kan campur dengan yang lainnya. Kalau misalnya ada yang sedikit down atau apa, itu langsung kami hubungi secara pribadi, baik itu orang tuanya dan ataupun dengan bibitnya. Nah, berarti ada yang sempat down nih dari bibit-bibitnya. Sempat ada beberapa yang istilahnya karena mungkin gagap ya juga. Awalnya kalau yang offline itu kan kita ajak jalan-jalan di seluruh kota Surabaya, memakai transportasinya semuanya gratis dari kita. Nah, sekarang sistemnya itu online itu kan bikin istilahnya jomplang ya, dari yang standar jadi dan dulu kan mereka bisa kenalan langsung sama Iya. temen-temennya. Kalau sekarang kan semuanya by online, jadi nggak bisa tatap muka, istilahnya nggak bisa
asik lah. Nah itu kita motivasi terus, dan di situ bibit ini kan nggak langsung istilahnya langsung kita pegang, enggak. Jadi mereka ini merupakan bibit-bibit dari kakak-kakak TBM di Balai RW. Jadi dari situ kami koordinasinya, selain ke bibitnya langsung, kita juga mengajak kakak-kakak TBM itu untuk terus memotivasi mereka untuk tetap gabung. Nah, kira-kira adik-adik atau bibit-bibit yang gabung di kelas penulis ini, apa sih yang bikin mereka tuh akhirnya kembali lagi, oh iya aku punya motivasi nih gabung di kelas penulisan? Hasilnya karya. Jadi mereka ini karena usianya masih istilahnya berkembang muda, jadi mereka kami motivasi, ini nih ada kelas yang gratis, kemudian kalian bisa menghasilkan karya, ini bisa buat bekal kalian untuk istilahnya dewasa nanti. Dan juga ada juga guru bahasa Indonesia yang ikut juga di penulisan kreatif kita. Oh gitu, ada guru juga yang gabung ya. Nah itu juga untuk istilahnya menambah wawasannya Pak Guru tersebut atau Bu Guru tersebut untuk istilah penulisan kreatif itu kayak gini. Kalau di sekolah-sekolah itu kan lebih ke pelajaran teori ya. Kalau ini kan penulisan kreatif yang lebih ke istilahnya yang disukai oleh anak sekarang itu apa sih? Misalnya ada istilah-istilah baru kayak vlog diary, vlog story, kemudian bagaimana menuliskan hal-hal yang dia suka kayak gitu. Nah itu bisa diadopsi kemudian diajarkan ke muridnya yang di sekolah. Mungkin seperti itu ya motivasinya. Nah itu tadi kan kita ngobrolin tentang 2020 yang kemarin. Di 2021 nih, kira-kira Taman Kalimas kelas penulisan ini akan seperti apa? Nah ini sudah mulai dibuka, tapi posternya belum jadi. Jadi nanti dibuka kelasnya itu Februari. Jadi kelas ini berlangsung selama 3 bulan, dan 1 minggunya itu hanya bertemu tatap muka itu 1 kali saja. Jadi setiap, kalau nggak hari Senin atau kalau nggak hari Jumat. Nah itu kami buka pendaftaran gratis, bisa menghubungi kakak-kakak TBM di wilayahnya, kan pasti punya kontaknya, atau bisa DM ke Instagram Diskursif Kota Surabaya gitu, minat untuk mengikuti kelas penulisan. Ada syarat yang baru nggak nih di 2021 Pak Tegar? Nggak ada sih, sama. Yang penting itu komitmen untuk kalau misalnya mau ikut di situ kan nanti pasti akan diajari bagaimana mengoperasikan Taman Kalimas itu. Jadi pembelajarannya memang full online. Nah, kalau yang di 2020 kan ada beberapa program atau materi tentang vlog story, vlogetry nih. Kalau di 2021 apa sama atau akan ada yang baru nih materinya? Sementara sama kayak yang di 2020, tapi kami akan mengembangkan. Jadi di sini itu materi tentang digital writing. Jadi kami akan menambahkan, ini juga tim kami juga lagi belajar terus mengenai content writing dan juga copywriting. Nah di situ akan kami masukkan ke Tamas. Nah mungkin sistemnya kami mengajak bantuan dari para akademisi, bisa jadi seperti itu. Karena kan kami backgroundnya kan belum ada yang memang fokus ke copywriting dan juga content writing. Wah, berarti semakin banyak, semakin beragam materi ya, tambahan dari materi tentang copywriting dan digital writing tadi. Itu untuk nextnya. Yang untuk 2021. Yang untuk yang Februari yang dalam waktu dekat tetap akan dibuka batch 2, materinya sama dengan batch pertama. Nah, untuk kapasitas yang bergabung nih Sobat Literasi, dibatasi kah atau semakin banyak semakin bagus? Bisa jadi kami batasi, kemungkinan 30 seperti yang kemarin. Jadi tahun 2020 31 orang. Nah, jadi buruan kalau misalnya mau daftar bisa langsung untuk join ke kita sebelum Februari dimulai. Karena juga nggak tanggung-tanggung ya, setelah gabung di kelas penulisan, Sobat Literasi juga bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang banyak banget kan. Jadi supaya mereka nggak useless di kelas penulisan ini, diberikan manfaat yang banyak banget yang Kak Vega sebutin tadi kan. Untuk yang biasanya sih yang bibit-bibit penulis ini kemudahannya ketika mereka misalnya lulus sekolah dasar nih, mau pengajuan ke sekolah menengah, mereka ngajuinnya itu beasiswa. Nah biasanya itu karena mereka itu fokus ke kelas penulisan, dapat beasiswa yang dari dia aktif di
Karena tadi dapat sertifikat kan Iya, dan piagam tadi ya. Oh, bisa itu dimanfaatin juga bisa ya. dimanfaatkan. Wow. Dan itu sudah terjadi di mantan bibit-bibit penulis yang tahun 2019 sama 2020. Gitu. Oke, bagus banget. Nah, terus tadi kan Kak Vega bilang ada materi baru di 2021 tentang digital writing atau copywriting. Kenapa nih milih tema digital writing dan copywriting? Karena kita melihat semuanya sekarang ini kan serba digital. Jadi mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Jadi memang penting sekali untuk mempelajari hal-hal tersebut. Kayak gitu. Terus akan ada goalnya nggak di 2021 tentang digital writing atau copywriting tadi? Ya mengharapkan bibit-bibit yang gabung itu bisa menjadi writerpreneur. Jadi mereka itu bisa menghasilkan, mensejahterakan hidupnya dengan hasil menulis kayak gitu. Harapannya sih seperti iya. itu. Jadi dengan menulis pun kita juga bisa dapat duit ya. Ya. Oke. Nah, terus untuk di 2021 nih, harapan dari Kak Vega sebagai kapten tim menulis untuk tim penulis sendiri apa sih? Untuk tim penulis sendiri. Tetap semangat walaupun istilahnya kita diguncang berbagai hal ya. Di pandemi ini kan kita nggak bisa memprediksi. Iya. Dan kita itu istilahnya tidak ada target bisa jadi kayak gitu. Nah, kita tetap adakan target dengan tetap stay safe, kemudian menjaga protokol kesehatan biar tetap istilahnya berkarya dan juga memenuhi target. Biasanya udahlah kondisinya kayak gini ya udah. Nah, ini kita saling menyemangati satu sama lain gitu. Tetap fokus Dan tetap belajar hal terbaru, membaca. Sekarang ini musimnya ngapain sih kayak gitu. Jadi tidak berhenti untuk belajar. Long life learner. Benar. Kalau untuk sobat literasi di rumah, kira-kira ada pesan atau untuk yang sobat literasi yang menonton podcast ini segera gabung di kelas Taman Kalimas, baik itu kelas penulisan atau kelas-kelas lainnya. Jadi ada 7 kelas, yaitu kelas penulisan, kelas pendongeng, kelas multimedia, kelas prakarya, kelas numerasi, dan juga kelas pertanian, kelas musik. Jadi banyak sekali kelas-kelas yang berlandaskan pada 6 literasi dasar dari Kemendikbud. Jadi itu adalah ilmu literasi untuk kita bisa istilahnya life skill kita. Jadi kayak gimana kita bisa hidup, bagaimana baiknya itu bisa dari mempelajari literasi-literasi tersebut kayak gitu. Wah, iya. Itu tadi obrolan kita sama Kak Vega. Thank you banget udah mau datang ke episode pertamanya podcast diskusif ya. Wani nulis, wani gawe sejarah.